Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang tercinta seluruh peserta didik kelas 12 IPA maupun IPS, Ibu doakan semoga kita semua dalam kondisi sehat walafiat, begitu pula dengan keluarga kita semua. Dan tentunya Ibu mengingatkan kembali bahwa saat ini kondisi negara kita masih tetap dalam keadaan COVID-19-nya masih terus berlanjut. Oleh karena itu mari kita berharap, kita berdoa senantiasa kepada Allah semoga cobaan ini segera berlalu. Tetap protokol kesehatan kita laksanakan, sering cuci tangan, gunakan masker, dan konsumsi makanan yang bergizi. Anak-anak ibu yang tercinta, materi ini kita akan mempelajari tentang pengaruh positif dan negatif kemajuan iptek terhadap negara kita. Adapun tujuan pembelajarannya itu kita memahami tentang perkembangan iptek, kemudian kita dapat mengetahui contoh kemajuan iptek yang nampak di lingkungan di sekitar kita, kemudian kita dapat memberi pendapat dampak dari perkembangan iptek tersebut dalam kehidupan kita sehari-hari. Membicarakan perkembangan iptek ini tentunya kamu ketahui bersama bahwa tidak akan ada habis-habisnya, karena teknologi itu pasti akan selalu berkembang sesuai dengan zamannya. Untuk pertemuan pertama tentang teknologi ini, Ibu batasi kita hanya membicarakan tentang berbagai contoh kemajuan iptek di sekitar kita, kemudian perkembangan iptek berdasarkan paradigma Pancasila. Untuk berbagai contoh kemajuan iptek di sekitar kita, pertama itu adalah kemajuan iptek di bidang sumber daya alam. Sebagai dasar hukumnya, kita pahami bersama berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 Ayat 3, dinyatakan bahwa kekayaan alam tersebut berupa bumi dan air, dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Kalau kita perhatikan di situs teknologi pengembangan sumber daya alam BP2T, terlihat jelas bahwa bagaimana negara memaksimalkan berbagai teknologi yang ada, misalnya ada desain alat eksplorasi, pemetaan geologi, pemetaan test bed mineral, dan lain sebagainya. Untuk bahan-bahan galian, itu semuanya dipergunakan semaksimal mungkin untuk kemakmuran rakyat. Kemudian, berbagai contoh kemajuan iptek di sekitar kita di bidang kesehatan. Ini merupakan sebuah tindakan di bidang kesehatan yang bertujuan untuk memudahkan berbagai tindakan medis bagi setiap orang. Selanjutnya, berbagai contoh kemajuan iptek di bidang kesehatan. Kita pahami bersama bahwa dunia kesehatan saat ini mengalami perubahan yang cukup signifikan. Perkembangan teknologi di bidang kesehatan ini akan mempermudah pasien dalam mendapat layanan kesehatan. Dulu, kalau kita sakit, yang harus mendekatkan diri dengan penyedia lapangan layanan, sekarang penyedia layanan kesehatanlah yang mendekatkan diri kepada pasiennya. Itu merupakan resolusi yang luar biasa. Bayangkan saja, sekarang ini pasien dapat berkonsultasi dengan dokter hanya melalui aplikasi kesehatan atau online di ponsel kita. Begitu juga dengan pemesanan obat, pemeriksaan laboratorium, dan perawatan bisa dilakukan di rumah. Juga kita peroleh informasi dari buku paket kita, buku paket PPKN yang Anda semua mempunyainya, bahwa pemerintah sudah menggelar pameran alat kesehatan yang sudah mendirikan berbagai rumah sakit, sampai rumah sakit otak pun sekarang ada. Kemudian alat-alatnya pun luar biasa. Untuk mensejahterakan tubuh kita ini difungsikanlah berbagai alat-alat teknologi canggih. Misalnya untuk dental atau gigi, ada urine bags, masker, dan lain sebagainya. Semua diperuntukkan untuk kemakmuran kesehatan manusia. Selanjutnya, kemajuan teknologi di bidang pertahanan dan keamanan. Kita lihat salah satu contohnya, Ibu tampilkan di sini adalah tank Leopard. Tank Leopard ini diasumsikan bahwa sangat tepat untuk wilayah seperti negara kita. Tidak ada negara yang ingin perang, tetapi bisa saja terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, sehingga negara kita persiapkan manakala terjadi sesuatu terhadap negara kita siap menghadapinya dengan teknologi yang canggih. Tank Leopard ini merupakan buatan Jerman, dihargai satu unitnya sebesar 1,7 juta dolar atau senilai 16,3 miliar per unitnya. Kemudian Ibu sampaikan juga di sini adalah salah satu teknologi canggih di bidang keamanan adalah Apache Guardian,
merupakan salah satu alat utama sistem pertahanan milik TNI Angkatan Darat yang diandalkan untuk menghadapi berbagai pertempuran. Di kawasan Asia Tenggara, negara kita merupakan negara kedua yang memiliki helikopter canggih ini. Sebelumnya Singapura juga sudah memilikinya. Oke, selanjutnya kita beralih ke bagian kedua, yaitu perkembangan IPTEK berdasarkan nilai-nilai Pancasila atau paradigma Pancasila. Yang menjadi pertanyaan besar adalah, memang kita mengetahui bahwa perkembangan teknologi saat ini memang sudah sangat pesat. Semua orang tidak akan lepas dari perkembangan teknologi. Tetapi yang menjadi pertanyaan besar, apakah perkembangan teknologi sudah sesuai dengan nilai-nilai Pancasila? Jadi setiap ilmu pengetahuan dan teknologi yang dikembangkan di Indonesia haruslah tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. IPTEK yang dikembangkan di Indonesia harus menyertakan nilai-nilai Pancasila sebagai faktor internal pengembangan IPTEK itu sendiri. Untuk sila pertama, sila ketuhanan yang Maha Esa, berarti IPTEK tidak hanya memikirkan apa yang ditemukan, dibuktikan dan diciptakan, tetapi juga harus mempertimbangkan maksud dan akibatnya. Apakah merugikan atau tidak bagi manusia dan lingkungan sekitarnya. Kemudian, untuk memberikan dasar-dasar moralitas bahwa manusia dalam mengembangkan IPTEK itu harus bersifat beradab. Jadi pengembangan IPTEK harus bertujuan untuk kesejahteraan manusia, selain itu untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia itu sendiri. Kemudian, pengembangan IPTEK itu diarahkan demi kesejahteraan umat manusia, termasuk di dalamnya kesejahteraan bangsa Indonesia. Jadi pengembangan IPTEK hendaknya dapat meningkatkan rasa nasionalisme di antara warga negara Indonesia itu sendiri. Kemudian, pengembangan IPTEK itu secara demokratis, artinya setiap ilmuwan harus memiliki kebebasan untuk mengembangkan IPTEK. Selain itu, dalam mengembangkan IPTEK, setiap ilmuwan juga harus menghormati dan menghargai kebebasan orang lain, serta bersikap terbuka atau bersedia dikritik. Jadi sila keempat Pancasila dapat menjadi pedoman dalam bertingkah laku dalam kehidupan kita sehari-hari. Kemudian, pengembangan IPTEK harus menjaga keseimbangan keadilan dalam kehidupan kemanusiaan. Tentunya hal ini berkaitan dengan keadilan dalam hubungannya dengan diri sendiri, dengan Tuhan, dengan sesama manusia, maupun manusia dengan bangsa dan negara, serta manusia dengan alam dan lingkungannya. Berdasarkan beberapa hal yang telah Ibu sampaikan tadi, bahwa disimpulkan pengembangan IPTEK harus berlandaskan pada nilai-nilai Pancasila, dan nilai-nilai Pancasila memberikan arah dan pandangan bagi bangsa Indonesia. Kemajuan IPTEK akan terarah sebagaimana semestinya jika tetap memegang teguh nilai-nilai Pancasila.